Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami untuk puas pengantar akuntansi. Materi yang akan kami sampaikan adalah mengenai akuntansi perusahaan dagang menggunakan metode perpetual. Nah, ini ada kelompok dari kelompok 1, ada saya sendiri Adip Alkani, selanjutnya ada Cut Alia Humairah, dan selanjutnya ada Diski Surya Anugrah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai apa itu metode perpetual. Nah, metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus, baik transaksi pembelian, penjualan, maupun pengembalian barang. Dengan demikian, perusahaan selalu mengetahui jumlah persediaan barang dagangan yang tersedia secara real time. Metode perpetual umumnya lebih disukai oleh perusahaan yang memiliki persediaan barang dagangan yang bernilai tinggi dan mudah untuk dicatat. Hal ini karena metode perpetual memberikan informasi persediaan yang lebih akurat dan terkini yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi intinya metode perpetual ini adalah metode yang melakukan pencatatan secara terus-menerus mengenai persediaan dagangannya. Nah, lanjut ke perbedaan metode periodik dan perpetual. Nah, ada perbedaannya itu di jurnal umumnya atau jurnal khusus. Dapat dilihat di sini ada dari jenis transaksinya mulai dari pembelian barang, retro pembelian, potongan pembelian, penjualan barang, dan retro penjualan. Itu berbeda di metode periodik dan metode perpetual. Nah, saya langsung masuk ke daftar saldo. Dapat dilihat dari mulai di kas di BNI, piutang dagang, persediaan barang dagang, hingga ke saldo laba 1 Januari 2013. Itu kita kelompokkan ke debit dan kredit berdasarkan rumus yang sudah saya tulis. Kalau misalnya dia harta bertambah di debit, berkurang di kredit, utang bertambah di kredit, berkurang di debit, modal bertambah di kredit, berkurang di debit, pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, biaya atau beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, ini adalah lanjutan dari daftar saldo sebelumnya, ada dividen, penjualan, retro dan potongan penjualan, hingga beban administrasi lain-lain tinggal dikelompokkan masuk ke debit dan kredit aja berdasarkan rumus yang saya tulis di situ. Nah, ini langsung saya masuk ke jurnal umum. Nah, kalau untuk jurnal umum untuk perusahaan dagang ini ada dua ya, jurnal umum dengan jurnal khusus. Nah, kalau untuk pengerjaan jurnal umum ini sama dengan perusahaan jasa sebelumnya. Contoh untuk soal nomor 1 Desember, membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Nah, itu tinggal beban sewa di debit, kas di BNI di kredit. Ini juga sama pengerjaannya dengan di jasa, kas di BNI di debit, piutang dagang di kredit, dan seterusnya. Juga ini ada beban iklan, utang dagang, piutang dagang, beban gaji penjualan, beban gaji administrasi, perlengkapan toko. Ini metode pengerjaannya sama dengan perusahaan jasa sebelumnya. Nah, ini ada sedikit unik dari jurnal umumnya, yaitu mengenai melunasi utang pembelian barang dagang tanggal 3 Desember. Nah, kita lihat pada tanggal 3 Desember itu ada pembelian 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10, N per 30, freight on board, FOB, shipping point sebesar 21.600. Nah, kita tinggal masukin utang dagangnya sebesar 21.600 dan kita lihat di sini. Di situ ada termin kredit 2/10. Itu maksudnya adalah kita dapat diskon 2% apabila kita membayar pada rentang 10 hari. Kita lihat jarak antara 3 Desember dengan 12 Desember itu kan jaraknya 9 Desember, 9 hari. Jadi itu artinya masih dapat diskon 2%. Itu caranya tinggal 21.600 dikali 2%, dapat 432 sebagai persediaan barang dagang di kredit, dan kas di BNI menyesuaikan. Itu juga sama dengan soal nomor 31 Desember di bawahnya. Nah, ini jurnal khusus yang saya bilang, ini jurnal khusus atau jurnal umum pembelian. Itu cara pengerjaannya bisa dilihat, persediaan barangnya di debit, dan kas atau utang dagangnya di kredit. Ini juga sama, jurnal umum pembelian, persediaan barang di debit, kas atau utang dagangnya di kredit. Nah, ini selanjutnya adalah jurnal umum pretor pembelian. Kas atau utang dagangnya di debit, persediaan barangnya di kredit. Ini kebalikan dari jurnal umum pembelian. Oke, kita lanjut ke jurnal umum penjualan. Nah, kalau untuk jurnal umum penjualan, kas atau piutangnya di debit, penjualannya di kredit, harga pokok penjualannya di debit, dan persediaan barangnya di kredit. Ini jurnal umum penjualan juga sama tadi, kas atau piutangnya di debit, penjualan di kredit, harga pokok penjualannya di debit, dan persediaan barangnya di kredit. Nah, selanjutnya jurnal umum retor penjualan. Ini kebalikan dari jurnal umum penjualan. Retor penjualannya di debit, kas atau piutang dagangnya di kredit, persediaan barangnya di debit, dan harga pokok penjualannya di kredit. Nah, untuk selanjutnya mengenai jurnal penyesuaian akan disampaikan oleh teman saya, Alia.
Arlia, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Nah, jadi di dalam metode perpetual itu, jurnal penyesuaian pada metode perpetual itu umumnya digunakan untuk memperbaharui nilai persediaan dan mencerminkan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama periode akuntansi. Nah, di sini ada contoh jurnal penyesuaian. Yang pertama, uh, menyesuaikan persediaan akhir barang dagang, yaitu beban pokok penjualannya itu sebesar 12.000 tapi dan dimasukkan ke dalam debit, dan persediaan barang dagang sebesar 212.000 dimasukkan ke kredit. Nah, selanjutnya ada beban asuransi sebesar 1.867 dimasukkan ke debit, dan asuransi dibayar di muka sebesar 1.867 dimasukkan ke kredit. Nah, selanjutnya ada perlengkapan yang tersisa setelah dihitung 15.000. Nah, ini ada beban perlengkapan toko yang sebesar 3.100 dimasukkan ke dalam debit dan 3.100 dimasukkan ke dalam kredit. Nah, selanjutnya ada penyusutan dihitung dengan metode garis lurus dengan nilai sisa 5.300. Ada beban depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 dan akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 18.900. Selanjutnya ada penyusutan dihitung dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, yaitu beban depresiasi peralatan kantor yang sebesar 15.000 dimasukkan ke debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor 15.000 juga dimasukkan ke debit. Selanjutnya ada gaji yang belum dibayar pada tanggal 28 sampai 31 Desember. Ada beban gaji penjualan sebesar 1.200 dimasukkan ke debit, dan beban gaji administrasi sebesar 800 dimasukkan ke debit, dan dijumlahkan hasilnya 2.000 dimasukkan ke kredit. Selanjutnya ada tagihan bulan Desember yang baru diterima awal Januari 2014 mendatang. Ada beban listrik, air, telepon toko sebesar 1.365 dimasukkan ke debit, dan beban listrik, air, telepon kantor sebesar 455 dimasukkan ke debit juga. Dan dijumlahkan membuahkan hasil 1.820 yang dimasukkan ke kredit. Nah, yang terakhir ini ada utang bank dengan bunga 9% per tahun. Yang ada beban bunga yang sebesar 1.500 dan utang bunga yang sebesar 1.500. Masing-masing dimasukkan ke debit dan kredit. Nah, setelah dijumlahkan besarnya itu sebesar 56.187 dengan jumlah yang balance. Nah, selanjutnya ada materi buku besar yang akan dijelaskan oleh teman saya, Deski. Baik, saya Deski Surya Arja akan menjelaskan tentang yang telah membantu. Besar sendiri biasanya kita dapatkan setelah penyesuaian jurnal dari materi yang telah dikatakan dari ya, pertama ini ada pasnya, selanjutnya ada utang dagang, kemudian ada persediaan barang dagang, ada asuransi biaya kata, kemudian ada perlengkapan toko dan juga peralatan toko, kemudian ada akumulasi depresiasi peralatan kantor dan utang dagang, dan ada utang gaji, ada beban yang masih harus dibayar dan juga utang bank. Selanjutnya masih ada utang tanah dan juga utang saham. Berikutnya ada selalu laba, dividen, dan juga pasar laba. Berikutnya ada penjualan. Berikutnya juga ada retur dan pemotongan penjualan serta diskon penjualan. Selanjutnya ada beban pokok penjualan seperti ini. Kemudian ada beban gaji penjualan dan juga beban sewa. Selanjutnya ada beban depresiasi peralatan
toko dan juga beban perlengkapan toko, dan ada beban kirim penjualan dan juga beban sewa, dan ada beban depresiasi peralatan kantor dan juga beban perlengkapan toko, ada juga beban kirim penjualan dan juga beban listrik, air, telepon, dan toko. Kemudian ada beban iklan dan beban penjualan lain-lain. Ada beban gaji administrasi dan beban depresiasi peralatan kantor. Kemudian ada beban asuransi dan beban listrik, air, telepon, dan kantor. Masih ada beban bunga dan juga beban administrasi lain-lain. Selanjutnya kita akan pindah ke neraca lajur. Di neraca lajur sendiri seperti ini ya. Yang pertama ada contohnya seperti ada kas, piutang dagang di daftar saldo sebelum penyesuaian, masuk debit. Kemudian juga ada persediaan barang dagang dan juga asuransi dibayar di muka di penyesuaian itu masuk kredit. Kemudian ada daftar saldo sesudah penyesuaian, pasnya juga sebesar 27.812 itu masuk ke kredit. Kemudian juga ada laporan posisi keuangan juga sebesar 27.812 pasnya masuk di debit. Kemudian ini juga kurang lebih sama, ada laporan laba ruginya juga, yaitu bagian penjualan masuk di debit sebesar 1.154.150 dan juga retro dan pot penjualan masuk di debit sebesar 33.600 di laporan laba ruginya, dan kurang lebih seperti itu semua juga. Kemudian ya, kemudian pada akhirnya di daftar saldo sebelum penyesuaian di daftar saldo sebelum penyesuaiannya berjumlah 1.441.350 di debit dan kredit sama balance. Kemudian ada penyesuaian sebesar 56.187 juga balance di debit dan kredit. Kemudian daftar saldo sesudah penyesuaian 1.480.570 debit dan kredit balance. Kemudian ada laporan laba rugi 946.237 tambah dengan 207.913, hasilnya menjadi 1.154.150 ya, balance juga kredit dan debit. Yang terakhir adalah laporan posisi keuangan sebesar 534.333 di debit, dan di kreditnya 326.420 ditambah 207.913 dengan hasilnya juga balance ya, di debit dan kredit menjadi 534.333. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.